Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kurnia Maharani dengan NIM 2104020077. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pegadaian syariah atau RAN. Jadi, gadai syariah atau arahan merupakan akad perjanjian antara pihak peminjam dan pihak yang memberi pinjaman. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan bagi pemilik uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Kemudian, pegadaian syariah merupakan suatu wadah untuk meminjamkan barang dengan dasar syariat. Pada dasarnya, realitanya tidak menerapkan bunga. Istilah RAN dalam fikih itu ada dua, yaitu RAN syar'i dan RAN juli. Yang pertama itu RAN syar'i ialah RAN yang berkaitan dengan harta warisan seperti orang yang telah wafat yang meninggalkan utang yang belum dibayar. Maka harta warisan orang tersebut secara hukum menjadi jaminan untuk melunasi utang-utangnya, sehingga ahli waris tidak diperbolehkan mempergunakan untuk kepentingan lain termasuk untuk membaginya. Kemudian RAN yang kedua yaitu RAN juli, ialah akad gadai yang menjadikan barang RAN sebagai jaminan atas utang. Rukun pada akad RAN itu ada 5. Yang pertama, orang yang menggadaikan atau rahin. Kemudian yang kedua, barang yang digadaikan atau marhun. Dan yang ketiga, orang yang menerima gadai atau murtahin. Dan yang keempat, utang atau harga. Dan yang terakhir, perjanjian atau akad. Adapun syarat pada akad RAN, yang pertama itu berakal, yang kedua balik, dan yang ketiga keberadaan barang yang digadaikan saat akad meskipun merupakan barang milik persekutuan, dan yang keempat diterimanya barang oleh penggadai atau wakilnya. Macam-macam akad RAN. Yang pertama, RAN ikrar atau rasmi, di mana barang yang digadaikan hanya dipindahkan ke pemilikannya saja, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dapat dipergunakan oleh si pemberi gadai. Kemudian yang kedua yaitu RAN hiazi, di mana bentuk RAN hiazi inilah yang sangat mirip dengan konsep baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan RAN ikrar yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barangnya saja. Maka pada RAN hiazi ini, barangnya dikuasai oleh kreditur. Prinsip pokok RAN ada 3, yaitu yang pertama kepemilikan atas barang yang digadaikan tidak beralih selama masa gadai. Kemudian yang kedua, kepemilikan baru beralih pada saat terjadinya prestasi pengembalian dana yang diterima oleh pemilik barang. Dan yang ketiga, yaitu penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kecuali atas seizin dari pemilik barang. Persamaan RAN dengan gadai, yang pertama yaitu hak gadai berlaku atas pinjaman uang, dan yang kedua adanya agunan sebagai jaminan utang, dan yang ketiga tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan, dan yang keempat biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai, dan yang kelima apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Adapun perbedaan dari RAN dan gadai, yang pertama yaitu RAN dalam hukum Islam dilakukan atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Dan yang kedua, RAN berlaku untuk barang bergerak maupun tidak bergerak. Dan yang ketiga, RAN tidak ada bunga. Dan yang keempat, RAN dapat dilakukan tanpa lembaga.
Batalnya akad gadai dapat dijelaskan menurut Sayyid Sabiq adalah jika barang gadai kembali ke tangan rahin, atau dengan kata lain, jika barang gadai berada kembali pada kekuasaan rahin, maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian, dengan pemikiran Sayyid Sabiq, agar akad gadai tidak batal, barang gadai harus dalam penguasaan murtahin. Hikmah disyariatkannya gadai, di samping dapat memberikan pemanfaatan atas barang yang digadaikan, juga di sisi lain dapat memberikan keamanan bagi rahin dan murtahin bahwa dananya tidak akan hilang jika dari pihak rahin itu ingkar janji untuk membayar utangnya karena ada suatu aset atau barang yang dipegang oleh pihak murtahin. Dari sisi peminjam atau rahin dapat memanfaatkan dana pinjamannya untuk usaha secara maksimal sehingga membantu menggerakkan roda perekonomian menuju kesejahteraan lebih baik, lebih maju, dan lebih makmur.